Halo semuanya, coba deh lihat tumpukan kardus di pojokan rumah kamu. Biasanya cuma dianggap sampah kan? Nah hari ini kita bakal bedah gimana caranya mengubah tumpukan itu jadi sumber pemasukan yang beneran terstruktur. Yuk kita mulai. Pemandangan kayak gini udah nggak asing lagi lah ya buat kita semua. Setiap kali ada paket baru datang, gunung kardus di rumah otomatis nambah tinggi. Dan buat sebagian besar orang, tumpukan ini ya cuma sampah. Ujung-ujungnya paling dibuang, atau kalau lagi rajin ya dijual kiloan, yang harganya ya nggak seberapa. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau saya bilang, di dalam tumpukan yang kelihatannya nggak berharga ini, sebenarnya ada potensi cuan yang luar biasa. Beneran loh, potensi penghasilan tambahan sampai Rp600.000 setiap bulan. Cuma dari limbah kardus yang biasanya kita cuekin. Angka ini bukan ngarang, dan kita bakal lihat bareng-bareng gimana caranya. Oke, kita masuk bagian pertama. Nilai tersembunyi kardus. Kuncinya itu simple banget teman-teman. Kita harus berhenti mikirin kardus dalam satuan kilo dan mulai mikir dalam satuan nilai guna per buah. Nah, coba lihat perbandingan ini. Kalau kamu jual kiloan, satu kardus itu nilainya mungkin cuma sekitar 2.000 perak, tapi lihat yang di sebelahnya. Waktu kardus itu kita kurasi, kita rapihin jadi box siap pakai, nilainya bisa loncat 5-10 kali lipat. Gila kan bedanya? Ada analogi yang cerdas banget soal ini. Anggap aja tumpukan kardus itu kayak data mentah. Kamu bisa jual data mentah gitu aja, ya harganya murah. Atau kamu olah dulu, kamu kurasi, jadi produk yang jauh lebih berguna. Nah, ini sama persis. Jadi kita ini bukan lagi jualan barang bekas, kita ini lagi menciptakan nilai. Jadi apa sih sebenarnya box terkurasi itu? Gampangnya gini, ini adalah kardus bekas yang udah kita pilah-pilah berdasarkan ukuran dan kondisinya, udah kita bersihin, dan pokoknya udah siap pakai buat kebutuhan spesifik. Misalnya buat kirim barang, buat orang pindahan, atau bahkan buat bahan kerajinan. Oke, sekarang kita udah tahu nilainya. Terus gimana cara jadiin ini bisnis? Nah, ternyata ada beberapa model yang bisa kamu pilih. Yuk kita lihat 4 model utamanya. Di sini kita bisa lihat pilihannya. Model pertama, jual kiloan. Ini paling gampang tapi untungnya receh banget. Nah, yang paling menarik itu model kedua dan ketiga. Jadi reseller box yang udah dikurasi atau jadi partner pengemasan buat UMKM. Disinilah letak cuan gedenya. Kalau kamu orangnya kreatif, model keempat juga seru. Diubah jadi produk kerajinan dengan margin tinggi. Jadi, poin pentingnya ini, kalau kamu mau mulai dengan cara yang paling realistis dan paling menguntungkan, fokus aja ke model 2 dan 3. Jadilah reseller kardus berkualitas dan partner pengemasan buat bisnis-bisnis lokal di sekitar kamu. Sekarang, kita masuk ke bagian prakteknya. Gimana cara bikin pabrik mini di rumah? Tenang, prosesnya gampang banget dan nggak perlu alat aneh-aneh sama sekali. Prosesnya cuma 4 langkah simple. Pertama, pilah kardusnya berdasarkan ukuran sama kondisinya. Kedua, pastiin bersih, terus lipat yang rapi. Ketiga, kasih label ukuran, misalnya SML, biar gampang. Terakhir, jepret, ambil foto yang bagus buat katalog jualan online kamu. Ini balik lagi ke analogi data tadi. Anggap aja proses 4 langkah ini tuh jalur pipa data kamu. Kamu lagi ngebersihin, ngatur, dan menstandarisasi data mentah kamu, yaitu kardus, biar jadi produk yang siap jual dengan nilai tinggi. Oke, produk udah siap. Sekarang, di mana kita bisa nemuin pembeli? Jawabannya lebih dekat dari yang kamu kira. Malah, mungkin ada di aplikasi yang kamu buka setiap hari. Kamu bisa mulai dari grup WhatsApp komplek buat nawarin ke tetangga dan warung dekat rumah. Terus, pasang iklan di Facebook Marketplace, targetin orang yang mau pindahan. Buka toko kecil di Shopee atau Tokopedia juga bisa buat nge-guide para seller online. Dan jangan lupa tawarin langsung ke toko kelontong atau agen kurir terdekat. Nah, ini dia bagian yang bikin semuanya jadi nyata. Soal harga. Untuk kardus ukuran kecil, kamu bisa jual seharga Rp1.500 sampai Rp2.000 per buah loh. Ukuran sedang bisa laku Rp2.500 sampai Rp3.000. Dan yang besar bisa sampai Rp4 atau Rp5.000. Lumayan banget kan? Butuh kalimat promosi yang jitu? Coba ini, jual kardus bekas bersih, siap pakai buat packing, pindahan atau jualan online. Lebih murah, lebih hijau. Simple, jelas, dan langsung kena kedua keuntungan utama buat pembeli, hemat duit dan ramah lingkungan. Oke, sekarang ayo kita mikir lebih besar. Ini bukan cuma soal cari uang tambahan, tapi tentang gimana kamu bisa ngubah ide sederhana ini jadi sebuah merek mikro yang berkelanjutan. Ini kayak peta jalan kamu buat 6 bulan ke depan. Mulai aja di minggu pertama dengan milah 30 box buat buktiin konsepnya. Terus, tes pasar lewat WhatsApp dan Facebook.
Dalam beberapa bulan, kamu bisa mulai ajak tetangga buat nambahin pasokan. Dan akhirnya, bangun bisnis yang stabil dengan nawarin paket langganan buat UKM. Kalau mau lebih serius lagi, kamu bahkan bisa bangun brand. Coba deh pikirin nama kayak Reeboks dengan tagline keren misalnya, karena setiap kardus layak dapat kesempatan kedua. Bayangin, kamu bisa punya logo, gaya visual yang eko-minimalis, bahkan bisa ekspansi jual paket ramah lingkungan, lengkap sama bubble wrap bekas. Keren banget kan? Dan kalau kamu berhasil jalanin model ini dengan baik, apalagi dengan ngajak tetangga jadi pemasok dan jadiin rumah kamu sebagai pusatnya, potensi pendapatannya itu bisa loncat sampai 2 juta rupiah per bulan. Semuanya berawal dari sampah. Jadi, nanti pas paket berikutnya datang ke rumah kamu, coba lihat lagi kardus itu. Apakah itu cuma sekedar kotak pembungkus? Atau itu adalah produk pertama dari bisnis baru kamu? Pilihannya ada di tangan kamu.